Oke, kita akan bahas apa sih sebenarnya hambatan terbesar dari kita melakukan namanya meditasi. Jadi kita kadang-kadang punya banyak asumsi atau pendapat tentang meditasi itu, bahwa meditasi itu harus syaratnya begini, begitu dan sebagainya. Jadi kita punya banyak sekali persyaratan yang harus kita penuhi. Tapi sebenarnya tidak harus seperti itu. Kenapa? Karena kita hanya duduk dan meditasi kemudian memikirkan pikiran mereka, kemudian mereka tidak dapat melakukannya dan semakin mencoba untuk memfokuskan pikiran semakin keras akan membuat menjadi semakin frustasi. Akhirnya banyak yang berhenti untuk melakukan meditasi. Semakin keras kita berusaha, kita bukan membuat kita bisa berhenti, tapi membuat kita menjadi semakin tenang. Jadi dengan berusaha kita menentukan pikiran, berperanglah dengan diri kita sendiri, dan kita perjuangan itu sangat berat, dan itu memang berasal dari kesalahpahaman tentang apa itu meditasi. Ya, jadi ini adalah bukan tentang menjernihkan pikiran, tapi ini adalah tentang mengubah dinamika atau mengubah hubungan antara diri kita dengan pikiran kita. Jadi yang itu artinya tidak berarti harus menghilangkan sama sekali atau mengubah cara kita selama ini berhubungan dengan kita. Tapi kita tujuannya adalah untuk bisa mengerti diri kita sendiri, yaitu dimana sebenarnya meditasi itu memang sering salah pahami, karena kita menganggap bahwa meditasi itu adalah menghentikan pikiran, atau dan jika saya merenungkan dengan kehidupan saya selama ini, bahwa mungkin bisa merasakan bahwa ada beberapa aktivitas yang saya lakukan bersifat meditatif, tapi itu adalah sesuatu yang istimewa dan unik, yaitu tentang latihan meditasi yang setelah kita bisa melakukan beberapa kekeliruan atau kesalahpahaman tentang meditasi ini, kita mengalami semacam hal apa ya? Saya bisa mengatakan bahwa saya bukan ahli ya untuk meditasi atau punya pengalaman bertahun-tahun dengan meditasi. Jadi ya pengalaman saya yang terbatas ya dibandingkan dengan pengalaman orang lain yang memang ahli di meditasi. Cuma yang saya masukkan sini bahwa begitu kita meditasi secara teratur, saya bisa menginstruksi ya, artinya di saat kita melihat dunia, kita bisa melihat lebih tenang, atau bisa membuat sebuah jarak ya antara apa yang kita pikirkan atau apa yang kita amati, dan kita memang nggak langsung percaya. Kenapa? Karena mereka memang biasanya datang dan pergi, dan memang awalnya tidak selalu mudah untuk mencapai titik itu. Tapi setelah kita berlatihnya, kita bisa memahami bahwa semuanya adalah datang dan pergi. Jadi poinnya, saya mulai dengan duduk, meditasi, kemudian misalkan saya ingin menyingkirkan hal-hal yang buruk dengan meditasi, dan kemudian saya nggak dapat menyingkirkan itu, dan kita menganggap itu adalah mungkin sesuatu yang gagal. Tapi jika kita mulai dengan memahami bahwa ini bukan tentang menjernihkan pikiran, tetapi tentang cara mengubah hubungan kita, yaitu bagaimana kita melihat bahwa saat meditasi kita menggunakan yang awalnya misalkan kita menggunakan sesuatu yang bisa kita fokuskan, misalkan di pernapasan kita, atau bisa menggunakan mantra atau segala macam teknik yang biasanya umum, yaitu fokus pada napas, dan kita pikiran biasanya akan muncul, dan itu memang tidak berarti bahwa kita gagal. Jadi kita sebenarnya adalah mendapatkan sebuah kesempatan untuk bisa mengatasi pikiran tersebut. Jadi dengan fokus pada pernapasan, kemudian pikiran
muncul dalam uh, meditasi itu saat kita tidak memperhatikan pikiran yang mengembara, kemudian kita mengetahui bahwa ternyata saya tidak memperhatikan itu dengan cara misalkan kita lupa dengan napas kita, itu tidak apa-apa, itu adalah prosesnya. Karena poinnya adalah bukan masalah berhasil atau gagal, tapi adalah bagaimana kita mengulang, dan terus melakukannya, sehingga pada suatu saat nantinya kita bisa betul-betul mengamati apa yang sedang terjadi di dalam diri. Jadi itulah poinnya meditasi, yaitu memperhatikan bahwa perhatian Anda sedang teralihkan sehingga Anda kembali sadar bahwa Anda bisa mengatakan bahwa saya menyadari. Oke, jadi meditasi itu mirip seperti ngangkat beban. Jadi kita akan mengembangkan otot-otot dengan kita berusaha kembali ke napas, dengan kita punya jangkar punya tempat untuk kembali di saat pikiran kemana-mana pergi, kita punya hal yang bisa kita lakukan untuk kembali ke diri kita, yaitu ke napas, di mana hal itu adalah sangat halus dan sangat kuat. Jadi untuk memahami ini kita tidak sedang berperang dengan pikiran kita, jadi kita memang tujuannya adalah untuk terus membawa diri kita ke dalam, dan itu prosesnya memang seperti ngangkat beban. Jadi kita tidak lagi merasa gagal. Kenapa? Karena kita memang memiliki pikiran yang kemana-mana, yang mengembara. Jadi banyak yang sering mengatakan, saya meditasi, saya gagal. Kenapa? Karena terlalu banyak pikiran yang di dalam diri gitu, yang muncul. Jadi sebenarnya, atau mungkin kita sibuk dan sebagainya. Jadi sebenarnya poinnya adalah kita seperti latihan beban, jangan mengangkatnya terlalu berat dulu. Kita mulai dari yang ringan yang bisa kita lakukan, tapi kita lakukan secara konsisten. Nah, itu salah satu tipsnya. Terima kasih.